Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bambang Wisanggeni, NPM 516091122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 6. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi atas syarat sebagai ujian akhir semester di semester ini. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang proposal desain. Proyek pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 6 pada kali ini adalah fasilitas olahraga rekreatif. Sebenarnya fasilitas publik ini diterapkan dapat mempromosikan atau mengangkat budaya olahraga kepada masyarakat. Kemudian lokasi site-nya berada di daerah istimewa Yogyakarta, kota Jogja, di Kecamatan Jetis, berlokasi di Jalan Pangeran Mangkubumi, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, kota Yogyakarta. Dengan luas site kurang lebih 12.000 meter persegi. Dan kenapa kita memilih site di situ? Karena site ini berada di jalan utama, yaitu Jalan Pangeran Mangkubumi, dengan jangkauan lokasi site yang strategis untuk bangunan fasilitas olahraga rekreatif, dengan ditunjang lokasi dengan tempat wisata Malioboro dan berbatasan dengan sebuah kampung yang bernama Kampung Jadi di sebelah timur, berbatasan dengan kawasan kantor dan perhotelan di sebelah utara, dan berbatasan dengan wisata kuliner, angkringan, kafe, dan wisata belanja di kawasan Malioboro. Kemudian di lokasi ini sangat dekat sekali dengan stasiun Tugu, salah satu stasiun besar di Yogyakarta, dan penempatan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan khusus agar sebuah interaksi sosial atau komunitas di kawasan ini tetap terjaga. Ada beberapa fasilitas yang berbagai macam, diantaranya berdiri bisnis, olahraga, dan edukasi, serta liburan. Di sini juga ada mapping lokasinya ya, jadi sudah dijelaskan beberapa tempat. Ini hanya sebagai mapping penunjuk sebagai tempat lokasi di situ. Kemudian ke bagian latar belakang, ini adalah sebuah konsep yang saya buat, adalah flow green narration, Grace Innovation Creative Hati. Jadi konsep ini adalah konsep besar yang akan saya buat untuk perancangan studio kali ini. Kemudian ada global issue. Global issue yang paling gencar adalah karena saya akan membuat konsep hijau. Jadi yang saya topikkan adalah tentang Green Building Council Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan saya bahas, karena ini adalah bagian dari perancangan dari konsep hijau yang akan saya perbuat nanti. Kemudian lokal isu, karena Indonesia adalah beriklim tropis, dua iklim, hujan dan panas. Jadi untuk konsep hijau adalah sangat cocok untuk diterapkan pada bagian di lokasi ini. Kemudian building isunya, fasilitas olahraga rekreatif merupakan sebuah konsep gabungan antara rekreasi olahraga. Dalam fungsi utamanya adalah tempat rekreasi di mana para pengunjung dapat berolahraga dan bermain secara bersamaan. Jadi intinya adalah sebuah tempat untuk berinteraksi dengan cara bermain dan berolahraga secara bersamaan. Kemudian fasilitas rekreasi olahraga digabungkan membuat pengunjung lebih betah dan dapat diakses di berbagai usia dan kebutuhan. Jadi itu untuk building isunya. Kemudian ini ada spesial isu yang saya buat tadi, karena ini mencakup green building. Di Indonesia itu sendiri ada GBC atau Green Building Council Indonesia yang menaungi dan menstandarkan untuk bangunan berkonsep hijau di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah konsep, kita masuk konsepnya. Seperti yang saya tahu tadi, adalah flow generation yang membuat tema utama pada bangunan kali ini. Kemudian di sini ada mapping konsep. Di sini ada isunya, building isu, lokal isu, global isu. Tadi sudah kita bahas sedikit. Kemudian itu akan lanjut ke isu lokalnya. Jadi seperti jarang ditemui ya, istilahnya kayak seperti bangunan building yang itu belum jarang ditemui untuk fasilitas olahraga rekreatif yang berfasilitas lengkap. Kemudian smart building
yang masih jarang ditemui, dan konsep hijau yang akan saya tambahkan tadi untuk itu. Dan akan menjadi bangunan dengan tepat sistem dan tepat. Kemudian apa yang kita bukukan dari bangunan itu adalah fasilitas olahraga rekreatif yang lengkap, ditambah dengan smart building akan menghasilkan fasilitas olahraga rekreatif dengan fungsi yang tepat dan guna. Dijabarkan sebagai nyaman, berfasilitas lengkap, dan berkonsep green dan smart building. Kemudian apa yang akan terjadi setelah fasilitas olahraga rekreatif dengan fungsi yang tepat? Jawabannya adalah konsep dari flow green region ini. Apa yang akan dihasilkan dari konsep dari flow green region ini adalah situasi yang nyaman, suasana yang berbeda dengan fungsi tepat dan guna. Kemudian strategi desainnya, di sini ada konsep yang paling saya tonjolkan di sini adalah healthy, karena kita memfasilitasi olahraga rekreatif itu paling tidak fasilitas olahraganya kan yang sangat ditonjolkan di sini. Kita di sini ada konsep yang berbudaya, kreatif, sosial, bisnis, olahraga, dan edukasi. Jadi setiap itu bagian ada di sini, ada olahraga, ada berbagai macam jenis olahraga yang akan masuk di fasilitas di konsep saya. Ada softgun, ada softball, kemudian ada beberapa jenis-jenisnya seperti game, kemudian lapangan indoor dan outdoor, dan secara fasilitas yang lain. Kemudian ada bisnis, dan di bagian bisnis ada karaoke, ada food court, dan lain-lain. Kemudian di bagian sosial hubnya adalah seperti pedestrian, kemudian ada green facilities, kemudian ada berbagai macam lainnya. Dan kemudian dan edukasi, di sini ada tempat pelatihan dan sebuah klub untuk perkumpulan bagi olahraga-olahraga yang ada di site ini. Kemudian adalah keluaran lagi adalah karena kita berpatokan sebagai BCI. Kemudian hasil akhir setelah kita pertimbangkan dengan beberapa standar yang ada di GBCI, penerapan green yang akan dikeluarkan adalah 1. Adalah sensor fotoelektrik, 2. Rainwater harvesting, 3. Sensor cahaya, kemudian RTH, kemudian ada vertical landscape, kemudian ada kaca OTV, kemudian jendela bukaan 5%, pengolahan sampah, solar panel. Itu adalah beberapa contoh yang akan saya terapkan pada bangunan yang akan dibangun. Kemudian ke konsep implementasi desain. Di sini dari konsep yang saya buat tadi akan saya jabarkan menjadi ke sebuah prinsip sustainable design-nya. Jadi 1 adalah low impact material, yang kedua efisiensinya tinggi, 3 good durability, kemudian reuse and recycle, kemudian renewability, kemudian yang terakhir healthy. Konsep Indonesia tadi udah beberapa saya bacakan ya. Mungkin di sini ada beberapa tambahan sedikit untuk konsep idenya, dan di sini ada sebuah grafik untuk pemetaan bagaimana lokasi ini akan ditempatkan berdasarkan konsep tadi yang sudah saya susun. Kemudian selanjutnya adalah pemetaan dari konsep implementasi dan tadi ya, diplotkan per konsepnya. Konsep yang pertama adalah konsep efisiensi energi. Pada dasarnya konsep desain ini memanfaatkan cahaya matahari sebagai pencahayaan alami dengan menggunakan bukaan dan scarlet untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam bangunan, dan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi, dan menggunakan solar panel untuk mengubah panas matahari menjadi energi listrik sehingga dapat menghasilkan efisiensi energi dalam bangunan. Ini ada grafiknya yang coba bukaan cahaya, kemudian solar panel. Di sini kan ada grafiknya. Kemudian di konsep low impact material, konsep desainnya adalah material memanfaatkan kayu dan yang direkayasa dari berbagai jenis kayu yang disatukan, menggunakan grass block untuk menghindari pemanasan permukaan tanah dan mudah menyerap air. Material beton, pracetak, dan baja konvensional untuk struktur karena dapat menghemat produksi energi menggunakan material bambu pada penataan landscape karena mudah diproduksi ya. Jadi untuk lebih efisien aja. Kemudian ini adalah grafiknya untuk menghasilkan bagaimana konsep low impact material itu dibentuk nantinya.
Selanjutnya konsep good durability, reuse, dan recycle. Jadi konsepnya di sini adalah berarti untuk ketahanan yang bagus atau memiliki daya tahan yang lama. Dalam kasus bangunan ini, memilih bahan material yang tahan lama serta ramah lingkungan menggunakan teknologi modern sebagai penyeimbang dan penyempurna konsep. Reuse yang berarti menggunakan kembali bahan yang sudah pernah dipakai, dan recycle mendaur ulang sistem yang kita dapat dari alam agar pemanfaatannya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ini adalah grafiknya, tadi ada beberapa yang sudah saya masukkan. Kemudian ini kemudian yang terakhir adalah konsep renewability dan health landscape. Konsep desainnya adalah penataan landscape dapat menimbulkan kesan terbuka dan sebagai tempat rekreasi, hiburan, menikmati alam. Pola vegetasi sebagai pembentuk tata ruang hijau dan pendukung kenyamanan berolahraga dan rekreasi. Setara dapat digunakan untuk sebagai aktivitas penggabungan antara softscape, hardscape, green, dan bluescape sebagai penyeimbang antara bangunan dan konsep landscape-nya. Ini ada pola vegetasi, kemudian vertical landscape, ada teras teduh, itu ada bagian dari konsep ini. Oke, yang selanjutnya adalah transformasi desain. Jadi kita untuk yang utama adalah temanya adalah responsive design. Jadi merespon bagaimana desain itu setelah kita konsep bagaimana masukkan ke desainnya. Dan yang pertamanya ada regulasi desainnya, kemudian ke tipologi bangunan, kemudian ini kemudian bagian zonasinya, bagaimana terbentuknya, terus kemudian ada bagian flow-nya, kemudian climate response-nya juga di sini. Kemudian landscape desainnya, di sini ada kondisi set yang pertama kalau kosong, kemudian softscape-nya untuk penambahan greenscape alur sirkulasi atau peneduh, kemudian bluescape-nya sebagai penada air dan pengawan alami. Kemudian di hardscape-nya, hardscape merupakan kerasan tanah menggunakan material dengan grass block, jadi agar penyerapan air dapat lebih mudah masuk dalam tanah. Kemudian humanism scape pada lokasi ini digunakan untuk menempatkan berbagai macam aktivitas serta sesuai kegunaan sehingga dapat menciptakan kenyamanan terhadap dari lingkungan. Vegetasi yang adalah vegetasi yang ditanam sebagai di lingkungan setnya. Kemudian kita masuk ke preliminary design ya. Di sini ada side plan yang akan saya jelaskan sedikit. Bagian satu adalah entrance-nya, kemudian di bagian dua ada playground, kemudian bagian tiga ada drop off area, yang keempat lobby, kemudian kelimanya adalah indoor swimming pool, enamnya kids swimming pool, 7, 8 adalah kamar bilas, 9 adalah outdoor swimming pool, 10 dapat dibaca sendiri ya semuanya. Di sini ada tetra sendiri. Ini bagian sirkulasi memang mengitari site. Sebenarnya di bagian sini ada bagian area parkir yang ada di bawah bagian fasilitas olahraga outdoor. Di bawahnya ada lapangan parkir, nanti akan terlihat di bagian 3D ya. Jadi selanjutnya ada di lantai 2. Di sini ada fasilitasnya, ada yang pertama ada gym, ice skating area, kemudian food court, kemudian ada indoor volleyball, ada lapangan badminton, kemudian ada mini golf dan rolling skate area. Kemudian yang ketiga adalah sebagian besar di sini adalah ruang untuk pengelola ya. Ada bagian kontrol utilitas, kemudian ada family karaoke, ada e-sport arena, business lobs-nya juga ada di sini. Kemudian di bagian bawahnya ada vertical landscape yang nanti di bagian atas untuk terbuka sebagai taman. Kemudian ini ada tampaknya, bisa dilihat sendiri tampak depan, kiri, belakang, kanan, berbagai arah penghadapannya. Kemudian pada potongan, di sini ada terlihat ya bagian side plan-nya ada sebelah kiri. Kemudian potongan AA terlihat bahwa di sini juga ini adalah bagian yang saya jelaskan tadi, area parkir berada di bawah bagian landscape di bagian outdoor. Kemudian yang ini adalah potongan BP-nya. Kemudian sistem struktur dari bangunannya, di sebagian ada explodernya, di bagian rooftop, bagian area pengelola ada olahraga indoor dan semua berkas yang lain. Building sistem strukturnya
menggunakan sistem rigid frame. Di sini dalam satu ada balok struktur, kemudian menggunakan plat lantai, dengan kolom struktur, menggunakan core, slope, dan fondasi. Bangunannya sendiri adalah 3 lantai dengan 1 atap rooftop sebagai taman dan sebagai tempat utilitas. Tadi adalah eksplodometri utilitas ya. Di sini ada sistem utilitas yang diambil, ada ya di grafik di sini ada jaringan air bersih, ada air kotor, ada sprinkle, kemudian ada penghawaan, listrik, kemudian transportasi. Ya di sini transportasinya sendiri menggunakan lift dan tangga, kemudian berbagai jaringan tergambar di bagian grafik dan sketsa tersebut. Kemudian ini di interior ya, jadi di interior ini kita ambil 3 spot saja. Yang spot pertama ada indoor swimming pool, konsepnya bagi semua mengambil konsep warna biru laut untuk pemilihan warna material. Kemudian ada ini blok-blok material yang akan dipakai di bagian ini. Kemudian ini food court ya, bagian food court untuk konsepnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada di bagian ini ya, ruang serbaguna ya. Jadi ruang serbaguna ini bisa dipakai untuk latihan, sebagai acara, tapi tidak sebagai acara besar, sebagai ruang. Sudah konsepnya adalah bagian tengahnya kan terbuka, ada vegetasi di dalamnya dan akan tembus ke atas karena di atasnya ada skyline-nya. Kemudian bagian interiornya nanti akan saya jelaskan di video animasi berikut ini.